Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 22 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bermisi demi keselamatan jiwa. Tuhan Yesus bersabda, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dengan keyakinan inilah, maka gereja menemukan panggilannya, yakni bermisi. Misi itu demi keselamatan jiwa-jiwa. Bermisi bukan semata-mata demi angka dan jumlah, melainkan agar semakin banyak orang memperoleh keselamatan. Masa gereja perdana, umat Allah dikejar-kejar dan dianiaya. Hal tersebut dilakukan secara sistematis, masif dan terstruktur oleh banyak pihak. Walau demikian, penganiayaan itu tidak menghambat jiwa misioner. Justru dalam situasi demikian, iman Kristiani semakin merambat. Salah satunya adalah kisah Filipus yang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Gaza. Ia berjumpa dengan seorang pembesar atau pejabat Ethiopia. Perjumpaan itu dipakai oleh Filipus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Pengajaran yang diberikan Filipus kepadanya berujung pada pengakuan iman bahwa Yesus adalah anak Allah, dan sida-sida dari Ethiopia itu pun dibaptis. Menurut tradisi, gereja Ethiopia berkembang sejak saat itu. Situasi yang sulit bukanlah alasan untuk tidak bermisi. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita pun dipanggil untuk berjiwa misioner apapun keadaan kita pada saat ini. Paus Fransiskus mengatakan bahwa bermisi adalah panggilan setiap orang Kristiani. Kesaksian iman kita akan Kristus yang bangkit jangan disembunyikan, namun diwartakan dengan berani, bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan tindakan yang nyata. Arnold Glasgow berkata, buatlah hidupmu sebagai misi. Buatlah dari keluarga Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Jangan sampai keselamatan yang bisa dialami orang lain menjadi terhambat hanya karena kita malu mewartakan Injil
atau karena sikap kita yang tidak mencerminkan seorang Kristiani. Setiap detik adalah momen untuk bermisi. Semoga demikian. Amin.